Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dimanapun berada. Bersukacitalah atas anugerah pemberian kehidupan yang kita boleh terima pada pagi hari ini. Dengan rasa syukur terima kasih kepada Tuhan yang maha baik itu, yang senantiasa menyediakan apa yang perlu bagi kita manusia, khususnya orang-orang percaya. Pagi hari ini sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kehidupan yang akan kita jalani sepanjang hari ini, mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan sapaan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya ketika Tuhan menganugerahkan hidup ini bagi kami harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuntun dan peliharalah seluruh hidup kami sepanjang hari ini, agar kami boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kami sebagaimana yang seharusnya. Dalam kehidupan kami itu, kami senantiasa memuliakan. Berkatilah hati pikiran kami ketika kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kesaksian hidup kami yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 107 ayatnya yang ke-8. Mazmur 107 ayat ke-8 dengan perikop nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, keluarga lepas keluarga dimanapun berada, pada hari ini dan hari-hari yang lalu mungkin kita sedang mengalami kesedihan, duka cita, khususnya bagi keluarga besar GKPI dimanapun berada, bagi keluarga besar, penatua, jemaat, dan pendeta GKPI atas meninggalnya seorang hamba Tuhan di GKPI, yaitu Bapak Pendeta Salomo Simanjuntak yang melayani di GKPI Pulau Brayan, Medan. Kami mengucapkan turut berduka cita bagi semua keluarga kakak kami Boru Limbong dan anak-anak, juga keluarga besar gereja GKPI Pulau Brayan, Jemaat Khusus Pulau Brayan, dan kita semua warga GKPI, para pelayan GKPI. Biarlah duka cita ini boleh semakin menguatkan iman percaya kita bahwa di balik kematian selalu ada kehidupan kekal yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini ingin juga menguatkan dan memampukan kita sekaliannya yang sedang bersedih dan berduka cita, di mana Tuhan berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya,
karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bersyukur karena kasih setia Tuhan. Bersyukur karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, untuk memperdalam makna pengertian kita tentang firman Tuhan ini, ada sebuah kisah yang menarik kebaikan Tuhan, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ketika seorang berjalan ke sebuah toko serba ada bukan untuk membeli sesuatu, seorang ibu yang berumur telah kehilangan seorang suami yang sudah 57 tahun mendampingi hidupnya. Dia berkisah tentang sebuah pengalaman ketika dia ditinggalkan oleh suaminya yang sudah menemani selama 57 tahun. Dia berkata demikian, "Saya berjalan ke sebuah toko serba ada bukan untuk membeli sesuatu. Saya pun tidak sedang lapar. Saya masih sedih karena kehilangan suami yang sudah 57 tahun mendampingi hidup saya. Toko serba ada ini menyimpan begitu banyak kenangan. Suami saya sering ke toko ini bersama saya. Hampir setiap waktu selalu ia berpura-pura untuk meninggalkan saya dan mencari barang yang khusus. Saya tahu untuk apa dia pergi dan apa yang dia lakukan. Saya selalu melihatnya berjalan mendekati saya dan dengan 3 batang mawar kuning di tangannya. Dia tahu saya suka mawar kuning. Dengan hati dipenuhi duka, saya hanya ingin membeli beberapa barang dan kemudian meninggalkan toko itu. Sejak suami saya meninggal, toko itu terasa berbeda bagi saya. Ternyata berbelanja untuk 1 orang membutuhkan waktu lebih banyak daripada untuk 2 orang. Saat berdiri di dekat gerai daging, saya mencari stik ukuran kecil dan ingat betapa suami saya sangat suka makan stik. Tiba-tiba seorang wanita berdiri di samping saya. Dia berambut pirang, langsing, dan mengenakan setelan hijau lembut. Saya memerhatikannya saat dia mengambil sebuah daging stik T-bones, daging dengan tulang berbentuk T yang biasa untuk stik, dan menaruhnya di keranjang belanjaannya. Ragu-ragu dan kemudian menaruhnya kembali ke rak daging. Dia berpaling dan mau pergi, tetapi sekali lagi kembali ke tumpukan daging stik itu. Saat tahu bahwa saya memerhatikannya, dia tersenyum sambil berujar, "Suami saya suka sekali T-bones. Tetapi jujur saja, harganya terlalu tinggi bagi saya." Saya menelan emosi, saya menuruni tenggorokan dan menatap mata birunya. "Suami saya meninggal dunia 8 hari yang lalu," ujar saya kepadanya. Sambil melirik bungkusan daging di tangannya, saya berperang keras menahan suara saya yang bergetar. "Belikan dia stik itu dan nikmati setiap saat kebersamaan kalian." Dia menggelengkan kepalanya dan saya melihat gejolak emosi di mata saat dia meletakkan kembali bungkusan daging itu ke keranjangnya dan mendorong kereta belanjaannya pergi. Saya menjauh dan mendorong kereta saya di selasar yang menjual hasil ternak. Di sana saya memutuskan untuk membeli susu cair. Setelah membeli susu, saya pindah ke bagian es krim. Jika tidak ada barang lain yang harus saya beli, biasanya saya membeli es krim. Saya meletakkan es krim saya di kereta dorong dan melihat ke selasar di depan saya.
Saya melihat wanita berbaju hijau tadi mendatangi saya. Dia mengapit belanjaan di tangannya. Wajahnya memancarkan senyuman paling lebar yang pernah saya lihat. Saya merasa ada lingkaran halo, yaitu cahaya yang biasa dilukiskan di sekeliling kepala orang-orang kudus, di sekeliling rambut pirangnya saat dia berjalan ke arah saya. Matanya lurus menatap mata saya. Saat dia semakin dekat, saya lihat apa yang dia pegang. Air mata saya mulai menggenang ketika dia berkata, "Ini untukmu," sambil meletakkan 3 tangkai mawar kuning di tangan saya. Jika Anda melewati kasir, mereka akan tahu bahwa mawar ini sudah dibayar. Dia membungkuk dan memberikan ciuman lembut di pipi saya. Kemudian tersenyum lagi. Saya ingin memberitahunya apa yang dia telah lakukan. Apa makna bunga mawar itu? Tetapi mulut saya terkunci. Saya memandangnya dari jauh. Saat air mata mengaburkan penglihatan saya. Saya melihat ke bawah ke arah bunga-bunga mawar yang begitu indah yang dibungkus dengan kertas hijau dan bertanya-tanya, apakah ini nyata? Bagaimana dia bisa tahu? Tiba-tiba jawabannya tampak begitu jelas. Saya tidak sendirian di sini. Oh, engkau tidak melupakan saya, bukan? Saya berbisik dengan air mata menggenang. Suami saya masih bersama saya dan wanita berambut pirang itu merupakan malaikatnya. Jangan pernah melupakan orang-orang yang pernah bersama Anda. Meskipun sudah meninggalkan kita, jejak-jejak mereka masih tertinggal bersama kita. Siapa yang Anda rindukan saat ini? Tuhan sanggup memenuhi kerinduan Anda dengan kasih-Nya. Biarlah kita belajar bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Kita belajar terus bersyukur karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, terhadap kita. Walaupun kadang perbuatan-perbuatan Tuhan meninggalkan luka kepedihan, luka kesedihan dan air mata. Namun satu janji Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yohanes 14 ayatnya yang ke-8. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada mendampingi kita kapanpun dan dimanapun. Duka cita, kesedihan akan senantiasa dibalut dengan kekuatan dan penghiburan serta pengharapan yang tetap nyata dalam hidup orang percaya. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga, Allah yang agung dan mulia dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi kami memohon kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Mendampingi semua keluarga-keluarga, warga jemaat-Mu, para pelayan-Mu yang sedang berduka cita. Kami menaikkan doa kami Tuhan kepada-Mu pagi hari ini bersama-sama untuk keluarga hamba-Mu Pendeta Salomo Simanjuntak yang sedang berduka cita di Medan. Tolong bantu Tuhan, hiburkan, kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Juga warga jemaat-Mu yang telah menikmati pelayanan selama beberapa bulan ini.
GKPI Jemaat Khusus Pulau Brayan, Medan. Berkati mereka Tuhan dalam kesedihan ini. Satukan hati dan pikiran mereka semuanya untuk boleh menopang keluarga yang ditinggalkan dalam duka cita. Juga teman-teman kami, para hamba-hamba-Mu Tuhan yang dapat hadir di tengah duka cita ini. Biarlah Tuhan kami boleh hadir dengan membawa penghiburan yang daripada Tuhan. Juga kami mau berdoa ya Tuhan, buat keluarga-keluarga kami masing-masing dimanapun berada, yang sedang menantikan berkat Tuhan dengan keturunan. Tuhan, pada waktu yang tepat Engkau akan memberikan itu bagi keluarga-keluarga kami yang sedang menantikan keturunan, kelahiran anak-anak pertama di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Hamba berdoa secara khusus buat adik kami, Heni Parulian Sitompu, dan juga suaminya, Fernandus Napitupulu. Tuhan berkati mereka yang sedang bersedih karena keguguran bayi yang dikandung, janin yang Tuhan anugerahkan. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan kekuatan, dan Tuhan akan menggantikannya dengan hal yang baru, dengan mujizat yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Keluarga kami yang mengharapkan kelahiran anak-anak pertama, biarlah itu semua terjadi atas rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ada dalam otoritas dan kuasa Tuhan sepanjang hari ini, hari esok, dan sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekaliannya.